Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru, yang saya hormati anak-anak sekalian, peserta Darul Arqam yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini anak-anakku sekalian masih diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Masih diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin. Ada yang nggak puasa? Ada. Yang laki-laki ada yang nggak puasa? Nggak ada. Ya. Insya Allah kita semuanya melaksanakan ibadah puasa. Tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu. Ada yang hafal? Coba. Ada yang hafal ayat itu, perintah puasa? Tidak ada yang hafal? Mana? Ngacung? Ya. Ayo. Siapa ayo? Kelas 10 masa gak ada yang hafal? Ya, tirukan sama-sama. Ya ayyuhal, ya. Ayo hafal. Baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surat apa? Al-Baqarah ayat 180. Benar. Itu adalah perintah untuk melaksanakan puasa. Perintah puasa itu diturunkan sewaktu Rasulullah masih di Mekah atau sudah di Madinah? Di Madinah. Ya, sudah berhijrah. Tahun kedua Hijriah. Ya. Anak-anakku sekalian, tetap semangat. Ya, meskipun berpuasa, justru puasa itu menambah semangat kita, termasuk untuk tolabul ilmi. Jadi tidak ada alasan, wah saya nggak punya tenaga, nggak bisa belajar. Justru puasa itu mendorong kita untuk semakin semangat beribadah, semakin semangat untuk tolabul ilmu. Karena tolabul ilmi itu adalah bagian dari ibadah, yaitu mencari ilmu. Termasuk pada sore hari ini kalian mengikuti Baitul Arqam. Ya. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang kemuhammadiyahan.
Ada yang tahu apa itu definisi Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Jadi gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, di dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu umat yang baik, yang bagaimana? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, selalu mengajak kepada kebaikan, ya, yaquna ilal khair. Wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh kepada perbuatan-perbuatan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan mungkar. Apa perbuatan ma'ruf itu? Ada yang tahu? Ayo, contohnya yang belakang sana, perbuatan ma'ruf. Ya, sholat, benar. Ya, ada lagi puasa, benar, itu adalah perbuatan ma'ruf. Apa? Zakat, betul. Ya, haji bagi yang mampu. Terus berbakti pada orang tua. Wayan hauna anil mungkar, mencegah perbuatan mungkar. Apa perbuatan mungkar itu? Ya, ya, perbuatan yang tidak disukai Allah. Apa? Mungkar. Ya, minum-minuman keras, ya, narkoba, ya, ya, kemaksiatan itu adalah perbuatan mungkar. Jadi tugas kalian ini sebagai warga Muhammadiyah, ya, adalah untuk selalu berbuat kebaikan, perbuatan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh syar'i. Ya, perbuatan baik, tapi parameternya itu adalah apa yang sudah ditetapkan oleh syar'i, ya, perbuatan baik. Jadi selalu mengajak kepada kebaikan. Ya. Selaku warga Muhammadiyah, maka kalian mempunyai kewajiban untuk selalu mengajak kepada kebaikan. Ada temannya waktu azan Allahu Akbar masih tidur, maka kewajiban kalian untuk membangunkan dengan cara yang baik. Ya. Kalau biasanya di pesantren, kalian di sini di pesantren itu bukan diguyang banyu, ya, di kum. Ya. Kum itu bahasa Arab bangun, koma yakumu, kum, ya. Di kalangan pesantren nanti seperti itu. Itu apa bahasa pesantren. Kalau bangunkan itu kum. Ya, bangun. Itu sudah apabila sudah berkumandang adzan. Nah, temannya masih ngorok, ya, masih tidur. Maka kewajiban kalian adalah mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak kepada menyuruh pada perbuatan ma'ruf, yaitu membangunkan temannya, ya, membangunkan temannya karena waktu sholat sudah datang, ya, sudah datang. Di mana Allah berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta.
Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi seorang mukmin, ya, yang waktunya sudah ditentukan. Jadi begitu adzan berkumandang, ada yang masih mencuci, ya, ada yang masih main-main, maka begitu adzan berkumandang harus ditinggalkan pekerjaan-pekerjaan, ditinggalkan, segera bergegas untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu namanya santri, ya. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan, ya, gerakan yang selalu mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, ya. Perbuatan ma'ruf itu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu perbuatan ma'ruf. Perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan perbuatan mungkar itu adalah perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Setan selalu menyuruh kepada perbuatan mungkar. Setan selalu mengajak kepada kemungkaran, ya. Maka sholat itu adalah mencegah dari perbuatan mungkar. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang waktunya sudah ditentukan. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, ya, mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau sudah sholatnya baik, insya Allah tidak akan berbuat keji dan mungkar. Kalau masih berbuat keji dan mungkar, maka tujuan yang capai dalam melaksanakan sholat belum tercapai. Kenapa? Karena sholat itu mencegah kepada kemungkaran. Kalian sekarang melaksanakan puasa, ya, melaksanakan puasa. Tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan puasa itu apa? Ada yang tahu tujuan berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa, supaya menjadi orang baik, ya. Maka kalau ada seseorang itu setelah bulan Ramadan tadi perilakunya, budi pekertinya baik, kemudian akhlaknya baik, kemudian ubudiyahnya baik, maka berarti puasanya berhasil. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau ada seseorang yang berpuasa, tapi setelah itu tingkat keimanan dan ketakwaannya biasa saja, atau bahkan menurun, naudzubillah, itu berarti belum berhasil. Nah, karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah tujuan untuk menjadi orang yang bertakwa. Di mata Allah, manusia itu ditentukan derajatnya, ditentukan dengan ketakwaannya. Jadi ini di hadapan Allah. Kalau kalian tolak ukur di hadapan manusia, maka yang paling tinggi jabatannya itu yang paling dihormati. Yang paling kaya, yang paling dihormati. Tetapi di hadapan Allah, semua makhluknya sama, ya. Semua ciptaan Allah. Maka kedudukan yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Ada yang tahu dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya, jadi semakin takwa itu di hadapan Allah semakin mulia. Meskipun mungkin di hadapan manusia
kurang mulia, tetapi di hadapan Allah tolok ukurnya itu adalah ditentukan dengan ketakwaannya. Karena itu kalau nanti kalian berpuasa ini bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kalian, maka berarti puasa kalian telah berhasil dan kalian di mata Allah kedudukannya semakin tinggi. Amin. Amin. Nah, kemudian Muhammadiyah berakidah Islam, ya, yang bersumber pada sunnah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi Islam itu terdiri dari 3 komponen, ya. Islam, ya, itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah, ada yang bisa? Yang pertama adalah syariah. Kemudian yang kedua adalah ibadah, akidah, syariah, kemudian akhlak. Jadi yang pertama adalah akidah, kemudian yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Ya, akhlak. Apa itu akidah? Ya, coba dengarkan. Ini tadi berakidah Islam. Akidah itu bahasa Arab. Dari kata-kata akoda yakidu. Ya, akoda itu artinya mengikat. Jadi mengikat. Akidah berarti adalah ikatan atau keyakinan. Jadi ikatan atau keyakinan itu adalah akidah. Nah, akidah seorang muslim, ya, itu adalah iman yang direalisasikan dalam, ya, iman seorang muslim, ya, yang merupakan akidah, kepercayaan, itu adalah diwujudkan dalam bentuk syahadah, persaksian. Yang syahadah itu dibagi berapa? 2, syahadatullah dan syahadatur Rasul, ya. Syahadatullah yaitu asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, ya. Dan Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Mari kita bahas, ya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, ya. Jadi kalian setiap sholat mesti bersyahadat, ya. Setiap sholat pada waktu tahiyat mesti mengucapkan syahadat, dan itu adalah bagian dari rukun sholat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, ini adalah merupakan keyakinan seorang muslim, ya, iman seorang muslim yang direalisasikan dalam bentuk syahadah. Persaksian, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang kita pentingkan dalam hidup ini kecuali apa? Kecuali Allah, ya. Tidak ada yang kita pentingkan dalam hidup ini kecuali Allah. Itu ikrar kita, ya. Jadi tidak ada yang kita sembah, ya, kecuali Allah, ya. Karena itu maka di dalam Islam, coba dengarkan, itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa bukan. Siapa yang tahu? Musyrik, ya, syirik, ya, dosa syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah, ya. Menyekutukan Allah, ya. Allah disamakan dengan makhluknya, padahal Allah itu pencipta seluruh makhluk. Tapi kok Allah disamakan dengan makhluknya?
menyembah Allah tapi masih menyembah makhluknya Allah. Itu perbuatan syirik. Karena itu maka di dalam Al-Quran, ada yang bawa Al-Quran? Ya. Nah, ya, HP yang ada Al-Qurannya ada? Ya, nanti bisa dilihat. Yang bawa Al-Quran bisa dilihat. Coba dicatat, yaitu surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Ya. Ayat 48 dan ayat 116. Bunyinya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa, ya, dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Itu perhatikan. Jadi nanti dilihat surat An-Nisa ayat 48 dan 116, di mana Allah berfirman bahwa Allah tidak akan mengampuni orang dosa-dosa orang yang mensekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah. Karena itu hati-hati, perhatikan, kita hanya menyembah kepada Allah, hanya memohon pertolongan kepada Allah. Setiap kalian melaksanakan sholat dan setiap rakaat membaca Al-Fatihah, maka kalian ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, karena itu maka jaga akidahnya, jaga akidah kalian, ya, hanya menyembah kepada Allah, hanya memohon kepada Allah. Ada keinginan apa saja langsung Allah memohon kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Ya, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 186. Kalau 183 tadi perintah sholat, puasa, perintah puasa. Kalau ayat yang saya baca tadi 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan setiap permohonan hambaku apabila mereka memohon kepadaku. Falyastajibuli, hendaknya mereka memenuhi kewajiban-kewajibannya kepadaku, wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar supaya mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah. Jadi ini coba dicatat, surat Al-Baqarah ayat 186, bahwa Allah akan mengabulkan setiap hambanya yang memohon kepada Allah. Karena itu maka untuk menjaga akidah kita, ya,
jangan sampai terperosok kepada kemusyrikan. Hendaknya kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon kepada Allah, memohon kepada Allah. Kalau kalian sudah berdoa, ya, doa itu harus disertai dengan usaha sungguh-sungguh. Kemudian berdoa sungguh-sungguh, hasilnya serahkan pada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah berusaha sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, maka serahkan hasilnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Karena bisa jadi, ya coba dengarkan, bisa jadi kalian berdoa yang menurut kalian itu baik dan menurut Allah baik, langsung kalian diijabahi doanya, ya doanya diijabahi. Tapi kemudian itu alternatif pertama, langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi bisa jadi suatu ketika kalian berdoa minta sesuatu kepada Allah yang ini menurut pandangan Allah ini tidak baik, ya, bagi kehidupan kalian di masa depan. Maka Allah Maha mengetahui, Allah Maha arif, ya, Allah Maha penyayang. Akhirnya apa? Doanya kalian itu diganti oleh Allah dengan yang terbaik. Itu alternatif yang kedua. Jadi alternatif yang pertama langsung dikabulkan oleh Allah. Ya, tadi uji budak watadai datani, ya, Allah akan mengabulkan doa hambanya yang memohon kepadanya, maka bisa juga langsung dikabulkan. Kemungkinan yang kedua adalah diganti dengan yang lebih baik, ya, karena menurut Allah yang Maha Tahu, yang Maha Sempurna, wah ini tidak baik. Untuk kehidupan nanti bisa lupa kepada Allah, maka kemudian diganti yang lebih baik. Atau kemungkinan yang ketiga, ya, jadi doanya itu sementara ditahan dulu, belum waktunya, ya, nanti akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi yakin Allah pasti akan mengabulkan. Di dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kamu kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonanmu. Jadi ini anak-anakku sekalian, akidah kalian itu harus betul-betul mantap, kuat, ya, akidah yang kuat, yaitu hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon kepada Allah. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan syirik, menduakan Allah. Allah disejajarkan dengan makhluknya. Jangan sampai, karena Allah itu pencipta, sedangkan semua ini adalah ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kok Allah yang pencipta disejajarkan dengan makhluknya? Karena itu di dalam ayat yang lain, mayusyrik billah faqad kharramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan, ya, surganya dan tempatnya adalah di neraka. Nah ini, jadi akidah itu adalah keyakinan yang realisasinya itu adalah dalam bentuk syahadatut tauhid, yaitu tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Itu syahadatut tauhid. Ini adalah akidah kita. Muhammadiyah mengajarkan pada kita semuanya akidah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, ya, 222, nanti dilihat bunyinya, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Hafal.
Famay yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusta lan fisama laha. Wah, apal iso nirono titik-titik. Bagus ya. Ya, jadi bisa menirukan sedikit-sedikit ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 222 nanti dilihat di Al-Quran. Kalau sudah ini sekarang dicatat dulu, kemudian nanti dilihat. Bunyinya la ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan di dalam beragama. Kalian dipaksa untuk masuk Islam? Kalian dipaksa? Tidak ada yang maksa. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi begitu kalian masuk ke dalam Islam, maka udkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara total, secara keseluruhan. Karena itu maka kemudian kalau bulan Ramadan diperintahkan untuk puasa. Puasa itu hanya diperintahkan bagi orang-orang yang beriman, yang sudah memeluk Islam. Ya, jadi puasa itu tidak semua manusia. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, ya, sholat hanya diperintahkan pada orang-orang yang beriman. Maka itu la ikraha fiddin. Coba dengarkan, tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi tidak boleh orang ditodong, kamu harus masuk Islam, tidak bisa. Ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, maka Allah berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Ya. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Kebenaran itu telah tampak dari kesesatan. Yang benar itu sudah jelas, ya. Yang benar itu sudah jelas, ya. Yang tidak benar juga sudah jelas. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Kebenaran itu telah tampak, ya, dari kesesatan. Famay yu'min billah, coba dengarkan ini. Famay yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, famay yu'min billah wa yakfur bitaghut, dan mengkufurkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Sesembahan selain Allah itu disebut taghut. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, barang siapa yang mengkafirkan sesembahan selain Allah, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, ya, dan beriman kepada Allah. Yakfur bitaghut itu la ilah, tidak ada ilah, ya, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisoma laha. Maka seperti seseorang yang berpegang pada satu tali yang sangat kuat, yang tidak mungkin terputus, terlepas. Ini nanti lihat surat Al-Baqarah ayat 222, bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama. Kebenaran itu sudah tampak dari kesesatan. Barang siapa yang mengkafirkan sesembahan selain Allah atau taghut dan semata-mata hanya beriman kepada Allah, maka dia itu seperti seseorang yang berpegang pada satu tali yang tidak mungkin terputus, terlepas, ya. Karena itu maka pesan saya, akidahnya itu harus kuat, ya. Akidahnya itu harus kuat, ya. Ya. Akidah, ya. Kemudian tadi unsur yang pertama adalah akidah. Unsur yang kedua itu adalah syariah, ya. Syariah itu adalah an-nusus al-muqaddasah, ya. Nas-nas yang suci yang berasal dari Allah, ya.
an-nusus al-muqaddasah, nas-nas yang suci yang berasal dari Allah, itu disebut dengan syariah. Nah, yang mengandung ajaran-ajaran ya tentang ibadah dan muamalah. Ya, jadi syariah itu adalah nas-nas suci ya yang berasal dari Allah, yang ada di dalam Al-Quran maupun di As-Sunnah. Al-Quran maupun As-Sunnah yang mengatur tentang masalah ibadah dan muamalah. Ibadah itu hubungannya dengan Allah, sedangkan muamalah hubungan sesama manusia. Ya, ibadah dan muamalah. Ya, karena itu maka di dalam ibadah ada dua syarat. Ya, syarat utama di dalam ibadah. Yang pertama apa? Ada yang tahu syaratnya? Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Yang pertama harus dilandasi dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Ikhlas. Karena itu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap perbuatan itu harus disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ini kalian sama-sama puasa, semua puasa? Ya, maka niatnya itu pertama harus diniati dengan niat semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah, maka akan diampuni segala dosanya. Ya. Kalau puasanya sungguh-sungguh, ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, bukan dipaksa. Wah, saya dipaksa puasa. Mari ngono nyolong-nyolong. Enggak di sini ya, yang di siswa santri yang di tempat lain mungkin ada. Di sini tidak akan ada. Ya, begitu duhur pas panas-panasnya, kemudian perutnya lapar ya, terus terus haus, kemudian tidak ada yang tahu minum. Ada, itu di sana, di sini tidak ada. Nah, itu berarti tidak ikhlas puasanya karena terpaksa, karena dipaksa. Ya. Kalau ikhlas nggak mungkin, walaupun tidak ada yang tahu, Allah maha tahu. Jadi meskipun tidak ada yang tahu, ittaqillaha haitsuma kunta, kata baginda Rasulullah. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamfuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamfuha. Dan kemudian ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, coba kalian ada gelas ini bekas kopi. Berarti gelasnya itu kotor dan hitam, ya, hitam. Bekas kopi yang sudah habis, kopi diminum habis, sisanya di situ gelasnya kotor hitam. Kalian kasih air putih, terus asalnya hitam pekat, kemudian agak bersih, sampai kemudian gelasnya penuh, sampai taruh lagi, ya, digerocok air putih. Lama-lama hitamnya itu hilang dan gelas itu menjadi
itu maka Muhammadiyah tadi adalah selalu menyuruh, mengajak kepada kebaikan, karena perbuatan yang baik itu dapat menghapus perbuatan yang jelek, yang buruk, ya. Jadi yang buruk. Nah, ini adalah syarat yang pertama di dalam ibadah, yaitu ikhlas. Sesuai dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ikhlas. Jadi kalian di dalam beribadah maka syaratnya harus ikhlas, ya. Jangan sampai kemudian beribadah karena riya. Riya itu apa? Pamer. Ya, ada yang seperti itu? Nggak ada, pinter. Ya, jadi bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena orang lain, tetapi semata-mata karena Allah. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua harus dilandasi dengan dalil, ya, harus dilandasi dengan dalil, ya. Jadi kenapa kalian berpuasa? Kenapa? Karena ada dalilnya. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Ya. Kewajiban puasa itu hari-harinya ditentukan, yaitu selama 1 bulan Ramadan. Itu puasa wajib. Kemudian setelah itu kalian ingin saya puasa wajib kuat, ya, alhamdulillah kuat, ya. Saya ingin nambah, tidak hanya wajib saja, saya ingin menambah puasa sunnah. Maka puasa sunnah itu harus dikerjakan juga harus ada dalilnya, ya. Puasa sunnah umpamanya 6 hari di bulan Syawal. Ada yang melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal? Ya. Ya, betul, pintar, ya. Itu adalah barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa satu tahun. Nah, puasa sunnah ada dasarnya, jadi tidak ngawur. Kemudian ingin tambah lagi puasa Senin dan puasa wah, saya ingin puasa, saya mutih terus, ya, selama 7 hari, tidak makan, tidak minum, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Enggak ada tuntunan. Jadi syarat yang kedua itu harus ada tuntunan yang berasal dari Rasulullah. Ya, jadi itu syaratnya. Ada dalil, ada tuntunan dari Rasulullah. Kenapa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu peribadatan tanpa ada dalil, maka tidak akan diterima, tertolak. Ya, jadi dalam bidang ibadah itu landasannya tadi an-nusus al-muqaddasah, nas-nas suci, yaitu syariah, yang itu dilandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini sebagai landasan. Karena itu maka di dalam beribadah harus dilakukan secara ikhlas, yang pertama. Yang kedua harus ada tuntunannya, ya.
Kalau ada tuntunan dilaksanakan. Ya. Jadi apa yang dituntunkan oleh Rasulullah ini sudah komplit. Karena itu ayat yang terakhir, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Al yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, sudah aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ikhlas rela Islam sebagai agamamu. Coba perhatikan. Jadi yang pertama tadi yang pertama itu adalah akidah. Ya. Akidah itu harus betul-betul murni, ya. Akidah hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon kepada Allah. Kemudian realisasi ibadah itu dalam bentuk syahadah, persaksian. Kemudian yang kedua adalah syariah. Yang syariah ini adalah nas-nas suci yang berasal dari Allah, yaitu yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, yaitu ucapan, perbuatan, dan tindakan Rasulullah yang itu juga dibimbing oleh wahyu. Nah, dalam bidang ini syariah ini yaitu ada dua, yaitu ibadah dan muamalah. Terkait dengan hubungan dengan Allah adalah dalam bentuk ibadah, yaitu kemudian yang kedua adalah muamalah, pergaulan. Ini juga diatur di dalam Islam. Ya, Islam mengatur tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi Islam mengatur. Ya. Karena itu Islam mengatur tentang perkawinan, Islam mengatur tentang perdagangan, Islam mengatur tentang hubungan suami istri. Itu semuanya diatur di dalam muamalah, ya, hubungan antar sesama manusia. Kemudian yang ketiga itu adalah akhlak. Ya, akhlak. Kalau tadi akidah dari kata-kata aqoda, yakidu, yaitu ikatan atau keyakinan atau iman. Kemudian syariah dari kata-kata syara'ah. Syari itu jalan raya, jalan yang besar. Ya. Jadi syariah itu an-nusus al-muqaddasah, nas-nas suci yang berasal dari Allah, yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang ketiga itu adalah akhlak. Akhlak itu artinya adalah budi pekerti. Ya. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur tentang akidah, ya, keyakinan, iman saja, tetapi juga mengatur tentang ibadah. Ibadah mengatur tentang muamalah, pergaulan, ya, pergaulan antar manusia, ya, pergaulan muamalah. Maka yang ketiga, Islam ini juga mengatur tentang akhlak. Karena itu maka di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adim. Muhammad, engkau itu adalah manusia yang paling mulia, yang mempunyai akhlak yang mulia. Jadi baginda Rasulullah itu adalah manusia yang paling mulia. Akhlak pribadi beliau adalah yang paling terpuji, paling mulia. Ketika ditanyai, Aisyah ditanyai bagaimana akhlaknya Rasulullah, khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah itu adalah pengejawantahan dari Al-Quran. Mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran itu dipraktekkan di dalam perilaku Rasulullah. Karena itu Rasulullah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang paling mulia. Nah, akhlak Rasulullah itu mulia. Kenapa? Karena Rasulullah itu mempunyai tugas untuk apa?
Ya, menyampaikan ajaran tauhid, ya, memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu li utammima. Ada yang tahu hadis ini? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Jadi tugas Rasulullah menyampaikan ajaran tauhid, ya, membentuk akhlak manusia yang mulia. Ya, itu tugas Rasulullah, yaitu bu'istu innama bu'istu li menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu maka Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia tidak hanya sesama manusia, tapi perilaku yang mulia bahkan kepada Allah. Jadi akhlak yang mulia di sini kepada Allah. Kalian tidak boleh suudzon kepada Allah. Kalian tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Karena apa? Itu termasuk akhlak yang tidak terpuji. Apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Ya, kalian umpamanya diberikan kesehatan, maka ketika kalian sehat itu adalah merupakan yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Kalau diberikan kesehatan tapi tidak digunakan untuk beribadah, tapi coba dengarkan, ya, kalian diberikan kesehatan, maka itu adalah pemberian Allah yang terbaik. Kalau kemudian kalian gunakan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tetapi sebaliknya, apabila kalian gunakan kesehatan itu tidak untuk beribadah kepada Allah, berarti tidak bersyukur. Sehat tapi digunakan untuk maksiat. Syukur enggak itu namanya? Itu namanya kufur nikmat. Yang disebut syukur nikmat yaitu apabila diberikan kesehatan digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah, kepada manusia. Itu namanya syukur. Jadi syukur itu mempergunakan nikmat-nikmat Allah, karunia Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah. Itu namanya syukur. Diberi kesehatan kok kemudian digunakan untuk berbuat maksiat, maka itu namanya kufur nikmat. Ya, coba diingat-ingat, ya. Selamanya sampai nanti zaman besar. Di dalam surat Ibrahim itu Allah berfirman apa? La in sakartum la azidan nakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. La in sakartum, apabila kamu bersyukur terhadap nikmat Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Wa la in kafartum, apabila kamu kufur, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Sebaliknya, sekali waktu sampean diberikan cobaan oleh Allah, diberikan sakit umpamanya, maka sakit itu adalah yang terbaik diberikan oleh Allah. Tidak boleh suudzon kepada Allah. Ini akhlak mulia, akhlak seorang muslim, tidak boleh suudzon kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah merupakan yang terbaik yang harus kita terima. Kalau Allah kemudian memberikan sakit, maka kita harus sabar. Kenapa? Karena dengan sakit itu Allah akan mendatangkan beberapa hikmah-hikmah, beberapa kebaikan-kebaikan. Ketika sampean sakit, oh iya, ternyata sehat itu mahal harganya. Ternyata sehat itu sangat berguna.
kalau begitu saya kalau sehat tak sholat, tak ibadah yang sungguh-sungguh, tak belajar yang sungguh-sungguh. Karena ketika saya sakit saya tidak bisa belajar dengan baik. Ini jadi apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu karunia maupun musibah, itu adalah yang terbaik. Jadi tidak boleh akhlak yang mulia, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kemudian akhlak manusia sesama manusia harus berperilaku yang baik, tidak boleh menyakiti temannya, tidak boleh memfitnah, tidak boleh membuli, tidak boleh ghibah, ya, tidak boleh ngerasani yang jelek-jelek, ya, tidak boleh, ya, menyakiti hatinya. Itu adalah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Ya, tidak boleh menyakiti temannya. Ya, itu akhlak sesama manusia. Akhlak terhadap binatang, ya, tidak boleh menyakiti. Bahkan kalau menyembelih itu disunahkan harus yang tajam, sehingga tidak sampai nanti menyakitkan binatang itu. Ya. Kepada alam, akhlak Islam tidak boleh. Wala tusitu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu merusak alam, tidak boleh alam dirusak. Ya. Gunung hutan dibakar, itu tidak boleh, ya. Karena apa? Karena itu merusak alam. Wala tusitu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu merusak di muka bumi. Itu akhlak kepada alam. Jadi akhlak yang mulia yang diajarkan Islam ini adalah baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia maupun kepada alam semuanya, ya, alam semuanya. Jadi ini Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Tadi itu adalah Muhammadiyah bekerja untuk terlaksana ajaran-ajaran Islam yang meliputi akhlak, kemudian akidah, kemudian ibadah dan muamalah. Ya, ada 4 yang dengan kata lain akhlak, akidah, kemudian ibadah dan muamalah ini syariah, ya, diatur di dalam An-Nusus Al-Muqaddasah, kemudian sama akhlak. Nah, Muhammadiyah mengajarkan akhlak yang mulia, ya. Muhammadiyah mengajarkan ibadah yang baik. Ibadah itu harus ikhlas, ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan, ya. Kemudian Muhammadiyah mengajarkan di dalam muamalah, pergaulan tidak boleh merusak, tidak boleh saling menyakiti, ya. Kemudian Muhammadiyah mengajarkan akhlak yang mulia, yang baik, yaitu hanya semata-mata menyembah kepada Allah. Hah? Oh ya, 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 ya. Saya kira ini, ya, tepat jam 5, ya, jam 5. Kalau ada yang tanya, dibuka tanya jawab, monggo. Ya, jadi sekali lagi, Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah. Kemudian Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, ini kesimpulannya. Al-Quran diturunkan pada bulan apa? Ramadan. Ada yang tahu dasarnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 185. 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Ya, jadi itu ya, saya kira ini tepat jam 5 sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dicatat ya, kemudian nanti diingat-ingat, diamalkan. Nanti diingat ayat-ayatnya, dilihat di dalam Al-Quran, kemudian nanti diamalkan. Ya, saya kira cukup ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.